أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang matsilah. Apa itu matsilah? Matsilah itu adalah mat yang terjadi pada hak kinayah. Apa itu hak kinayah? Hak kinayah adalah dhamir ha yang di dhammah atau di kasrah. Bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti ini. Ini adalah hak kinayah. Ya, kemudian ini juga adalah hak kinayah. Ya, jadi hak kinayah itu hanya ada dua bentuk. Seperti ini, hak kinayah yang pertama, kemudian seperti ini. Ya, harokatnya ada yang kasrah, ada yang dhammah. Tidak ada yang fathah. Itu hak kinayah. Dan hak kinayah tidak semua bisa menjadi matsilah. Sehingga ada syarat kapan hak kinayah itu bisa menjadi matsilah. Apa syaratnya? Syaratnya adalah jika hak kinayah diapit posisinya oleh dua huruf berharokat. Kita ulangi. Jika hak kinayah diapit posisinya oleh dua huruf yang berharokat. Itu syaratnya. Contohnya seperti ini. Ini kan hak kinayah. Ya, kemudian dia diapit oleh huruf yang berharokat. Sebelumnya berharokat dan setelahnya juga berharokat, maka jadilah dia matsilah. Ya. Contoh lain, nih. Ini adalah hak kinayah yang diapit oleh dua huruf yang berharokat. Sebelumnya berharokat, kemudian setelahnya juga berharokat. Maka itulah yang disebut dengan matsilah. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin memperlihatkan bagaimana hak kinayah yang tidak memenuhi syarat sehingga dia bukan termasuk matsilah. Contohnya seperti ini. Coba kita perhatikan di surah Al-Jin ayat 19. Yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Coba kita perhatikan di ayat ini ada dua hak kinayah. Yang pertama adalah hu, kemudian yang kedua adalah hi. Ya, kita perhatikan ini adalah hak kinayah, tapi dia tidak termasuk matsilah. Mengapa demikian? Karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya tadi apa? Syaratnya adalah diapit oleh dua huruf yang berharokat. Ya, kita lihat. Huruf hak kinayah ini sebelumnya adalah huruf yang tidak berharokat, yaitu sukun. Ya, sukun tidak dianggap berharokat. Ya. Kemudian setelahnya berharokat. Ya, maka dia tidak diapit oleh dua huruf yang berharokat disebabkan karena sebelumnya adalah sukun. Kemudian kita perhatikan lagi pada hak kinayah yang berharokat dhammah ini, hu. Ini juga bukan termasuk matsilah. Kenapa? Karena sebelumnya juga tidak berharokah. Ya. Waw ini adalah waw mati, waw sukun. Ya, ini adalah contoh hak kinayah yang tidak memenuhi syarat sehingga bukan termasuk matsilah. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan matsilah. Ya. Matsilah terbagi menjadi dua, matsilah sughra dan matsilah kubra. Apa perbedaan matsilah sughra dan matsilah kubra? Matsilah kubra adalah hak kinayah yang memenuhi syarat sehingga dia dibaca panjang, dua harokah, dan sebelumnya dan setelahnya bukan huruf hamzah, yaitu adalah matsilah sughra. Ya. Contohnya kita baca wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Ini adalah matsilah sughra. Ya, panjangnya dua harokah karena tidak bertemu dengan hamzah. Sedangkan matsilah kubra adalah ya hak kinayah yang memenuhi syarat sehingga dia menjadi matsilah, kemudian bertemu dengan hamzah. Ya, panjangnya adalah 4 harokah. Sama dengan mad jaiz munfasil panjangnya, ya. Adapun matsilah kubra sama dengan mad tabi'i 2 harokah.
Kita contohkan, la ya'kuluhu illal khati'un. Dan di sini banyak contoh-contoh lain tentang mad silah sughra ataupun mad silah kubra. Dan insyaallah mad silah sughra ataupun mad silah kubra ini ditandai dengan tanda waw kecil ya, sehingga insyaallah ya kita tidak terkecoh mana hak kinayah yang menjadi mad silah dan mana hak kinayah yang bukan mad silah. Kalau hak kinayah yang bukan mad silah, insyaallah tidak ada tanda atau simbol waw kecil seperti ini ya, atau tanda ya kecil seperti ini ketika hak kinayahnya kasrah, dan tanda waw kecil ketika hak kinayahnya berharokat dhammah ya. Demikian apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.